Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 202. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat Aditya begitu santai dan tenang, Mary merasa terhina. Apakah Anda tidak memiliki momentum? Pertempuran sudah dekat. Bagaimana Aditya masih bisa tertawa? Semakin Mary memikirkannya, dia semakin tertekan. Dia menatap Aditya dan berkata, "Tuan muda Aditya, saya tahu Anda memiliki beberapa trik, tetapi saya tidak akan takut padamu. Silakan. Dan jika Anda kalahkan aku akan membiarkanmu membawaku." Melihat Mary seperti ini terlihat keras kepala, Aditya tersenyum dan berkata kepadanya, "Kamu bisa pergi. Aku tidak akan mempersulitmu." Apa? Mary mengira dia salah dengar. Tetapi Aditya bersedia melepaskannya. Setelah memikirkannya, Mary mengerti bahwa dia telah membantu istri Aditya sebelumnya. Jadi Aditya ingin membalas budi. Tapi Mary tidak membutuhkan bantuan semacam ini. Tujuannya sangat jelas, yaitu membawa Aditya ke Toraja dan menyerahkannya kepada Melanie. "Aku tidak akan pergi, Tuan Aditya. Kamu bisa bergerak. Jika kamu mengalahkanku, kamu bisa berurusan denganku sesukamu. Jika kamu dikalahkan olehku, kamu harus kembali ke Toraja bersamaku untuk bertemu Nyonya." Mary berkata kepada Aditya dengan dingin. Aditya terdiam saat ini. Gadis ini benar-benar keras kepala. "Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan melakukan apapun denganmu. Aku berutang budi padamu hari ini. Jika aku membiarkanmu pergi, kita tidak akan berutang apapun," kata Aditya kepada Mary dengan suara yang dalam. "Siapa yang ingin membalas budi?" teriak Mary, dan bergegas ke Aditya dengan desir, ingin menebas kepala Aditya dengan lambaian telapak tangannya. Aditya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya gadis ini cukup merepotkan, dan tidak mungkin jika dia tidak melakukannya. Mary menembak dengan cepat, dan Aditya menyerang lebih cepat, menjangkau dan meraih telapak tangan Mary. Mary merasa sangat frustrasi. Aditya menangkap telapak tangan yang begitu tajam dengan mudah, dan tangan halusnya dipegang oleh Aditya, yang membuat jantungnya berdebar kencang. "Pergilah ke neraka." Mary merasa malu dan kesal, dan menebas Aditya dengan telapak tangan lainnya. Aditya hanya meraih kedua tangannya, lalu memutar lengannya ke belakang. "Saudari Mary, tolong berhenti bersikap kasar. Tolong, dengarkan aku dan kembali ke Toraja," kata Aditya dengan senyum tipis. Mary merasa sangat terhina. Lengannya dipelintir oleh Aditya, dan berada di belakang punggungnya. Postur ini sangat canggung. "Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu bermain seperti hooligan? Lepaskan tanganku," teriak Mary dengan marah. Aditya tidak ingin melepaskannya. Sebelum dia setuju, Aditya tidak ingin dia bergerak lagi. "Aku bisa melepaskanmu, tapi kamu berjanji padaku dulu. Kamu tidak akan melakukan apapun denganku lagi," kata Aditya sambil tersenyum. Mary sangat tertekan. Dia merasa ini sama sekali bukan duel. Itu hanya penganiayaan. Dia dianiaya oleh Aditya. "Lepaskan aku dulu." Sakit karena mencengkram tangannya. "Kamu cukup berani menyentuh tanganku seperti ini di depan istrimu." Mary mendengus. Aditya berkeringat untuk beberapa saat, berpikir bahwa Mary terlalu pandai menyerang. Bukankah ini dianggap menyebarkan perselisihan? "Aku tidak melakukan apapun padamu. Aku hanya menyarankanmu untuk tidak melakukannya lagi," Aditya menjelaskan, dan dengan cepat melepaskan Mary. Mary tahu bahwa jika dia melawan Aditya lagi, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia berdiri di sana dengan wajah memerah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kembalilah dan beritahu Melanie bahwa aku, Aditya, tidak akan menuruti maunya, dan katakan padanya untuk tidak main-main denganku lagi. Kalau tidak, aku akan datang sendiri ke Toraja dan menamparkan wajahnya." Mary terdiam kaget. Aditya terlalu sombong dan mendominasi. "Bukan.
Dalam benak Mary, Nyonya Melanie adalah keberadaan yang mengerikan. Siapapun yang menyinggung Melanie akan berakhir buruk. Tapi Tuan Muda Aditya berani menantang Nyonya Melanie seperti ini. Apakah ini berarti dia tidak ingin hidup? Apakah kamu yakin ingin aku mengatakan itu? Mary bertanya pada Aditya dengan kaget. Beritahu Melanie kata saya ini. Setelah Aditya menjatuhkan kata-kata ini, dia meraih tangan Farah dan meninggalkan rumah sewaan. Mary tertinggal shock, berdiri di sana kosong. Saudari Mary, bawa kami ke rumah sakit. Dimas memohon dengan lemah. Semakin Mary memandang Dimas, semakin marah dia. Dia merasa bahwa jika Dimas tidak bertindak membabi buta, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini. Apakah kamu tidak mampu? Apakah kamu tidak bisa berurusan dengan Aditya? Sekarang kamu tahu bagaimana meminta bantuan. Mary bertanya pada Dimas dengan marah. Dimas juga menyesali bahwa dia tidak menginginkannya. Jika dia mengetahui hal ini, dia mungkin juga mengikuti perintah Mary, sehingga dia tidak akan dihancurkan oleh Aditya dan terlihat seperti orang yang tidak berguna. Saudari Mary, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Antar kami ke rumah sakit dengan cepat. Itu menyakitkanku sampai mati. Dimas memohon dengan keringat dingin. Kamu cari jalan sendiri. Mary menghentakkan kakinya, mengabaikan Dimas, dan pergi dari tempat itu. Jalang, Dimas memuntahkan darah karena marah. Dia berusaha keras untuk mengeluarkan telepon dari sakunya, dan menelepon Melanie. Nyonya, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Aditya membawa Farah pulang, dan setelah memasuki ruangan, Aditya mulai memeriksa luka Farah. Melihat Farah masih shock, Aditya merasa sangat tertekan. Dia memegang tangan Farah dan menghiburnya. Aku tidak takut, dan tidak apa-apa. Farah duduk di samping tempat tidur dan menatap Aditya yang sedang berjongkok di depan dia. Farah punya terlalu banyak pertanyaan. Ingin bertanya pada Aditya. Apapun yang ingin kamu tanyakan, katakan saja. Aditya juga melihat bahwa Farah memiliki banyak keraguan di hatinya. Jadi dia berkata dengan lembut. Siapa nyonya yang dimaksud Mary dan Dimas? Mengapa mereka memperlakukanmu seperti ini? Farah bertanya pada Aditya dengan rasa ingin tahu. Aditya tahu bahwa Farah akan menanyakan pertanyaan ini. Jadi dia sedikit tersenyum dan berkata, nah, cepat atau lambat ada yang ingin saya sampaikan. Nyonya yang mereka bicarakan adalah ibu tiriku. Apakah nama ibu tirimu adalah Melanie? Dia mengirim seseorang ke kota Manado. Ingin menangkapmu dan kembali ke ibu kota. Benarkah? Farah bertanya. Dia juga mendengar ini dari percakapan antara Aditya dan Mary. Sekarang Farah bingung. Ya, Aditya mengangguk. Ya Tuhan, mengapa ibu tirimu melakukan ini? Sejak dia menikah dengan ayahmu, kamu tidak dianggap satu keluarga. Ngomong-ngomong, apakah ayahmu masih hidup? Apakah dia juga ada di Toraja? Farah bertanya dengan kaget. Dia bisa menunggu untuk segera mengetahui semua rahasia Aditya. Karena Aditya terlalu misterius baginya selama ini. Ya, ayahku ada di Toraja. Adapun mengapa ibu tiriku ingin menyakitiku, aku tidak tahu. Tidak seperti kamu, yang baik hati, dan sulit membayangkan betapa jahatnya orang di dunia ini. Aditya tersenyum tipis, duduk di samping Farah, dan memeluk lengannya. Farah sedikit mengangguk. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pengalaman hidup Aditya. Tapi hari ini, dia masih melihat banyak petunjuk. Setidaknya dia bisa yakin bahwa suaminya berasal dari Toraja, memiliki ayah kandung di Toraja, dan ibu tiri bernama Melanie yang ingin menyakitinya. Mary memanggilmu Tuan Muda. Keluargamu pasti keluarga besar, bukan? Benar-benar tidak terduga kamu berasal dari keluarga kaya. Farah bersandar di dada Aditya dan bergumam. Aditya merasakan luapan emosi di dalam hatinya. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak dilahirkan dalam keluarga kaya seperti itu. Mungkin, Aditya tersenyum masam, dan membelai rambut indah Farah. Lucu untuk memikirkannya. Aku bahkan belum pernah ke rumahmu sendiri, dan aku belum pernah melihat mertuaku. Farah mengangkat wajahnya yang cantik, menatap Aditya dan berkata dengan lembut. Lebih baik jika kamu belum pernah melihatnya. Saya pikir kamu akan sangat kecewa jika sudah melihatnya, kata Aditya sambil tersenyum. Mungkin,
Ibu tirimu memiliki hati yang buruk. Menurutku dia menakutkan, kata Farah dengan sedikit khawatir. Aditya tidak mengatakan apa-apa. Dia jatuh ke dalam ingatan masa kecilnya. Memikirkan dianiaya oleh ibu tirinya dari waktu ke waktu. Dan melarikan diri keluar dengan putus asa sejak itu. Dia tidak punya rumah. Jika tidak ada Melanie, hidupnya tidak akan begitu penuh dengan bayang-bayang mengerikan. Tetapi 10 tahun kemudian, Melanie masih menolak untuk melepaskannya. Memikirkan hal ini, Aditya sangat marah. Dia bahkan punya ide sekarang, yaitu segera kembali ke Toraja dan menyelesaikan masalahnya dengan Melanie secara langsung. Sayang, apa yang kamu pikirkan? Farah bertanya pada Aditya dengan lembut. Bukan apa-apa. Jangan pikirkan lagi. Istirahatlah yang baik, kata Aditya dengan lembut. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Suamiku memiliki begitu banyak rahasia. Hehe, bagaimana bisa ada begitu banyak rahasia? Bukankah aku sudah memberitahumu semuanya? Aditya tertawa, bersambung.